Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sulastri dari Prodi Teknik Sipil. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berjudul Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama. Baik, langsung saja ke penjelasan tentang Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a, yaqra'u, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran tentu saja memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Yang kedua, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Dan yang ketiga, sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oke baik, selanjutnya Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran dibagi menjadi 3, sebagaimana pernyataan Wahbah Zuhaili di dalam kitab Ushul al-Fiqh al-Islami. Yang pertama, hukum akidah atau disebut i'tikadiyah. Ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada para malaikat, kitab, rasul, serta hari akhir. Yang kedua, hukum etika atau khuluqiyah adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri. Di antaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya seperti dusta, iri, dengki, dan sombong. Yang terakhir ada hukum amaliyah, yaitu suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum amaliyah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, muamalah ma'a Allah atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, dan lain sebagainya. Yang kedua, muamalah ma'an-nas atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya, kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada beberapa kandungan hukum dalam Al-Quran menurut Hasbullah Talib. Yang pertama, al-ahkam al-i'tikadiyah, yaitu suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan. Yang kedua, al-ahkam al-khuluqiyah, yaitu suatu hukum yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, al-ahkam al-kauniyah, yaitu suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta. Yang keempat, al-ahkam al-bariyah, yaitu suatu hukum yang kaitannya dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu dan dapat diambil pelajarannya. Yang terakhir, al-ahkam al-syariyah al-maliyah, yaitu hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang ditimbang dengan neraca syariah. Selanjutnya ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran sebagai hukum Islam, yaitu dari Quran surah An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, bil bayyinati waz zubur, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, yang artinya mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikir atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Ayat lain yang menjelaskan yaitu dari Quran surah An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wala takul lil khainina khosimah, yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat.
Oke, mungkin itu saja materi singkat tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.